Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngupas sesuatu yang fundamental banget ya, motivasi. Sumber kita kali ini dari pengantar buku Payoff karya Dan Ariely. Pernah nggak sih Anda kepikiran apa sebetulnya yang bikin kita gerak? Yang dorong kita lakuin sesuatu? Apalagi hal-hal yang ya susah gitu. Kan biasanya pandangan umum tuh soal imbalan ya. Lakukan ini, nanti dapat itu. Simple. Tapi sumber ini ngajak kita lihat lebih dalam lagi. Ternyata motivasi itu wah jauh lebih rumit, berlapis-lapis. Dan jujur aja lebih menarik dari sekedar hitungan untung rugi biasa. Ariel ini bilang, kita tuh kayak CEO buat hidup kita sendiri loh. Selalu berusaha gimana caranya memotivasi diri sendiri, juga orang lain di sekitar kita. Nah, tujuan kita kali ini, kita mau coba pahami kerumitan itu. Terutama gimana pengalaman sulit justru bisa melahirkan makna dan ya dorongan yang kuat. Betul sekali. Model lakukan ini dapat itu seringkali ya terlalu sederhana. Malah di buku ini ada semacam persamaan motivasi yang menarik banget. Motivasi itu sama dengan uang, ditambah prestasi, ditambah kebahagiaan, tujuan, rasa kemajuan, pensiun, bahkan kepedulian sama orang lain, warisan, status, dan banyak faktor lain lagi. Pentingnya lihat ini tuh, kita jadi sadar kalau fokus ke uang aja misalnya, itu mengabaikan pendorong lain yang kuat banget. Kayak kebutuhan buat merasa berprestasi atau rasa berkontribusi ke sesuatu yang lebih besar. Hal-hal non-finansial ini seringnya justru lebih nendang dan tahan lama gitu. Oke. Mari kita coba bedah nih ya. Yang unik dari pembahasan Ariely ini, pemahamannya tuh nggak cuma dari teori di atas kertas. Tapi lahir dari pengalaman pribadi dia yang wah, sangat intens. Sebuah tragedi pribadi yang justru membuka matanya tentang apa sih yang beneran menggerakkan kita. Pengalaman yang isinya rasa sakit dan perjuangan panjang. Kita akan ikuti kisahnya nih. Karena di sini kayaknya inti pemahaman soal makna dan motivasi itu bakal terungkap. Jadi ceritanya dimulai gini. Dan Ariely ini dapat telepon dari seorang wanita yang dia nggak kenal. Wanita ini minta tolong untuk temennya, sebut saja Alice, yang anak-anaknya mengalami luka bakar parah. Ariely diminta datang ke rumah sakit. Nah, reaksi pertama Ariel itu, dia enggan banget, nggak mau. Rumah sakit itu memicu trauma masa lalunya sendiri. Tempat yang pengen banget dia hindari. Tapi di sini kita langsung lihat ya, ada pertarungan motivasi di dalam dirinya. Trauma lawan dorongan buat bantu orang yang ya mengalami hal mirip dia dulu. Akhirnya, Keinginan membantu yang menang. sampai di rumah sakit, dia ketemu Alice yang jelas lagi hancur banget. Pertanyaannya tuh langsung nusuk. Apa yang mesti saya bilang ke anak-anak saya yang lagi kesakitan ini tentang kondisi mereka? Alice minta saran Ariely, karena dia tahu Ariely pernah ngalamin luka bakar parah juga, sampai 70% tubuhnya waktu remaja. Dan dia habiskan 3 tahun di rumah sakit. Permintaan Alice ini kayak ngebuka paksa pintu ke masa lalu Ariely yang paling kelam gitu. Ingatan soal rasa sakit yang luar biasa. Dia bahkan cerita sampai dijuluki pain person sama staf medis, itu semua balik lagi. Suara mesin di rumah sakit, rasa takut yang mencekam, tapi menariknya ada juga keinginan kuat buat tahu detak jantungnya berapa ya, saturasi oksigennya gimana. Ini contoh awal yang bagus banget, gimana dalam situasi yang rasanya nggak ada kendali sama sekali, kebutuhan akan informasi, sekecil apapun itu, jadi cara buat dapetin sedikit rasa kontrol. Nah, rasa tidak berdaya atau helplessness ini elemen kunci yang bakal kita lihat lagi nanti. Penting banget ini. Dia jadi ingat lagi siksaan harian waktu ganti perban. Perban yang udah nempel di daging mentah itu ditarik paksa, terus dibersihin sampai berdarah lagi. Aduh, ironisnya dia cerita dia malah nunggu-nunggu hari operasi. Kenapa? Karena efek anestesi itu ngasih dia jeda dari rasa sakit harian yang nggak ketahan itu. Ini nunjukin betapa intens penderitaannya kan? Menarik ya. Gimana harapan itu bisa muncul dari sesuatu yang biasanya kita takuti, yaitu operasi. Ini bukan soal operasinya sih sebenarnya, tapi lebih ke jeda singkat dari penderitaan yang udah nggak tertahankan lagi. Lagi-lagi, ini soal gimana kita mencari sedikit aja kontrol atau kelegaan dalam situasi yang didominasi rasa sakit dan, yaitu tadi, ketidakberdayaan. Beberapa hari kemudian ada kabar buruk lagi. Alice telepon Ariely sambil nangis.
Salah satu anaknya meninggal. Pertanyaan baru yang, menyayat hati banget. Apa dia harus kasih tahu putranya yang selamat, si Bill ini, tentang kematian saudaranya? Ariely coba bayangin, posisi Bill lagi kesakitan, bingung karena efek obat penghilang rasa sakit, akhirnya dia menyarankan untuk tunda dulu deh berita duka itu. Keputusan yang luar biasa berat ya. Dan ini nunjukin banget betapa pengalaman pribadi kita tuh bisa membentuk empati kita. Cara kita merespon situasi sulit orang lain kan. Ini bukan sekedar soal jujur atau nggak jujur secara hitam putih, tapi lebih ke soal timing, soal kapasitas seseorang buat nerima pukulan emosional tambahan di atas penderitaan fisik yang udah luar biasa berat. Tepat, kapasitas si Bill ini buat nanggung beban emosional tambahan itu jadi pertimbangan utama. Nah, beberapa bulan kemudian, Bill selamat dan kesadarannya mulai pulih. Alice minta tolong Ariely lagi, kali ini kirim pesan. Pesan yang optimis buat Bill tentang masa depannya. Wah, ini dilema lagi buat Ariely. Dia tahu persis jalan pemulihan itu bakal brutal, bakal panjang banget. Gimana caranya dia bisa ngasih harapan palsu? Dia jadi keinget momennya sendiri pas pertama kali boleh keluar kamar rumah sakit terus ngelihat diri sendiri di cermin. Dia bilang penampakannya mengerikan. Muka bengkak warna-warni, ada luka, ada nanah. Dia hampir nggak ngenalin dirinya sendiri. Dan saat itu lucunya, rasa sakit fisik di kakinya malah jadi penyelamat. Kenapa? Karena itu ngalihin perhatian dia dari syok ngelihat penampilannya sendiri. Sampai perjuangan ngelawan bekas luka yang nyusut dan bikin gerakannya terbatas. Nah, pengalaman ini ngasih dia perspektif yang unik banget pas diminta ngasih pesen ke Bill. Iya, pengalaman personal yang begitu kuat dan menyakitkan, itu bikin dia nggak bisa dong ya, sekedar ngasih kata-kata manis atau klise gitu aja. Dia tahu betul realitas pahit yang dihadapi Bill, dan ini jadi dasar gimana akhirnya dia merumuskan pesannya. Setelah pergulatan batin, nangis juga dia, akhirnya Ariely merekam pesan suara buat Bill. Dia jujur, dia akui kalau jalan ke depan itu bakal sulit, bakal lambat. Tapi, nah ini penting, dia menekankan kalau ada cara untuk hidup dengan cedera itu. Dia sebutin soal bantuan teknologi, soal fleksibilitas kerja, dia kasih contoh profesinya sendiri sebagai dosen, terus soal teknologi suara yang bantu dia nulis. Ngirim pesan itu katanya rasanya lega banget, dan dia terus ngirim pesan-pesan berikutnya. Perlu dicatat nih, gimana pesan ini berusaha menyeimbangkan antara kejujuran yang, ya bisa dibilang brutal, dengan harapan yang realistis. Bukan optimisme buta yang kosong, tapi pengakuan terhadap realitas yang sulit, tapi dibarengi dengan kemungkinan. Pendekatan kayak gini seringkali jauh lebih memotivasi loh dalam jangka panjang daripada janji-janji manis yang nggak realistis. Ini kayak ngasih pegangan pada kenyataan, tapi tetap ngebuka pintu harapan. Beberapa bulan setelah itu, Ariely akhirnya memutuskan buat jenguk Bill langsung. Nah, ada momen kunci nih pas kunjungan itu. Waktu perawat datang buat ngasih perawatan yang menyakitkan, si Bill ini coba negosiasi. Mohon-mohon supaya ditunda. Bentar lagi aja, Sus. Nggak bisa. 1 jam lagi. Nggak, harus sekarang semua. Ya, harus. Ngelihat negosiasi Bill yang gagal total itu, Ariely langsung keinget usahanya sendiri dulu, yang juga selalu gagal. Dia jadi merasa cemas luar biasa saat itu. Disinilah bagian yang, sangat menarik menurut saya. Pas Ariely ninggalin rumah sakit hari itu, dia kayak dapat pencerahan gitu. Selama ini, fokus dia tuh selalu ke penderitaan fisiknya. Rasa sakit, bekas luka, penampilan. Tapi pas ngelihat negosiasi Bill tadi, dia baru sadar banget betapa besar peran rasa ketidakberdayaan. Helplessness, perasaan nggak punya kendali sama sekali atas apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Kesadaran tentang rasa tidak berdaya ini jadi kunci banget. Dan ini bawa kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, soal apa sih sebenarnya yang memotivasi kita yang lebih dari sekedar imbalan dari luar. Tepat sekali. Ini kesimpulan yang krusial banget. Ternyata, banyak motivasi kita itu muncul justru dari upaya kita buat mengatasi rasa tidak berdaya ini, buat merebut kembali walaupun cuma sedikit aja kendali atas hidup kita. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang motivasi secara fundamental kan? Jadi bukan cuma soal ngejar seneng atau ngindarin sakit fisik, tapi juga soal perjuangan buat dapetin kembali agency atau kendali diri kita. Nah, kalau kita coba tarik ini ke gambaran yang lebih besar ya, kisah pribadi Ariely ini kan secara dramatis banget nunjukin dorongan kuat manusia buat mencari makna, bahkan lewat kesulitan dan rasa sakit. Disinilah kita mulai melihat perbedaan yang krusial antara kebahagiaan dan makna. Iya, seringkali kita nyamain dua hal itu.
Padahal beda. Kebahagiaan itu sering dipahami sebagai kesenangan sesaat yang sifatnya hedonis. Kayak contoh Ariely tadi, minum mojito di pantai gitu. Menyenangkan, ya jelas. Tapi apakah itu ngasih kepuasan yang mendalam atau rasa hidup yang berarti? Belum tentu. Nah, makna di sisi lain, itu lebih berkaitan sama tujuan, nilai, dampak. Merasa terhubung sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Penelitian yang dikutip di buku ini nunjukin loh, hal-hal yang ngasih makna itu belum tentu bikin kita bahagia secara instan. Seringnya malah butuh usaha keras atau bahkan pengorbanan. Betul, di buku ini dikasih contoh-contoh kuat. Ada kutipan dari Nietzsche yang bilang imbalan terbesar dalam hidup itu datang dari mengatasi kesulitan. Buat Ariely sendiri, motivasinya jadi bergeser kan, penderitaannya yang dulu itu jadi terasa ada maknanya. Karena dia bisa bantu Bill, pengalaman pahitnya jadi nggak sia-sia. Contoh lain yang disebut, relawan di hospice yang ngeliat tugasnya nemenin orang di akhir hayat itu sebagai bidan kematian. Atau relawan yang bersih-bersih burung korban tumpahan minyak, pekerja kemanusiaan di daerah konflik. Bahkan perawat Ariely sendiri yang melakukan tugas menyakitkan itu kan demi kesembuhan pasiennya. Mereka semua itu pada dasarnya menemukan makna dalam tindakan yang sulit. Bahkan mungkin nggak menyenangkan secara fisik atau emosional. Ini nunjukin kalau motivasi manusia itu seringkali kelihatan aneh atau irasional kalau kita cuma lihat dari kacamata untung rugi jangka pendek atau kesenangan sesaat aja. Dorongan buat cari makna dan koneksi ini, wah luar biasa kuat. Kita tuh terdorong oleh tujuan jangka panjang, kadang bahkan yang melampaui usia hidup kita sendiri. Kayak kepedulian soal warisan atau dampak buat generasi mendatang gitu. Jadi jelas ya, motivasi kita tuh nggak sesederhana persamaan input-output atau kerja dapat gaji. Ada lapisan psikologis yang dalam banget di baliknya yang terkait sama kebutuhan kita akan makna, akan koneksi, dan juga rasa kontrol atas hidup kita. Bahkan, atau mungkin justru saat menghadapi kesulitan. Bisa memberikan kepuasan yang mendalam, yang rasanya beda dari sekedar bahagia sesaat. Ini kan akhirnya memunculkan pertanyaan penting ya buat kita semua. Gimana caranya kita bisa lebih sadar nih, menerapkan pemahaman ini dalam hidup kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, hubungan kita. Gimana caranya kita bisa menumbuhkan motivasi yang akarnya itu di makna? Oke, mari kita coba rangkum beberapa poin kunci dari pembahasan kita barusan. Pertama, jelas banget motivasi itu super kompleks, jauh lebih dari sekedar soal uang atau imbalan eksternal aja. Ingat persamaan motivasi yang tadi disebut ya. Kedua, pengalaman sulit, bahkan yang tragis sekalipun, itu bisa jadi sumber pemahaman yang mendalam banget tentang apa yang mendorong kita, terutama soal pencarian makna. Ketiga, ada perbedaan penting antara ngejar kebahagiaan sesaat sama membangun hidup yang bermakna buat jangka panjang. Keempat, rasa kontrol atau sebaliknya hilangnya kontrol dan perasaan nggak berdaya, itu faktor motivasi yang kuat banget tapi sering kita abaikan. Dan kelima, koneksi dengan orang lain dan pencarian makna itu adalah pendorong tindakan yang luar biasa dahsyat bahkan ketika prosesnya menyakitkan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pribadi? Coba deh, direfleksikan sebentar. Bagaimana Anda melihat motivasi dalam hidup Anda sendiri setelah mendengar diskusi ini? Mungkin ada pengalaman sulit di masa lalu, yang kalau dilihat lagi sekarang, ternyata justru memberi Anda makna yang dalam, atau bahkan mengubah arah hidup Anda. Gimana kira-kira persamaan motivasi Anda sendiri kelihatannya sekarang? Sebagai penutup, yuk kita bawa pemikiran ini satu langkah lebih jauh. Mengingat kita semua ini kan CEO dalam hidup kita masing-masing ya. Gimana caranya kita bisa secara sadar menumbuhkan motivasi yang akarnya ada di makna dan koneksi baik buat diri sendiri maupun buat orang lain di sekitar kita. Terutama nih pas lagi hadapi kesulitan atau tugas yang rasanya kayak Sisyphus diulang-ulang terus nggak ada habisnya dan kayak sia-sia gitu. Bisakah kita secara aktif menciptakan makna atau menemukan kembali rasa kontrol atau membangun koneksi bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.